Waalaikumsalam, Mbak. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kuliah hari ini. Ini ada beberapa yang belum mengisi presensi. Ada yang kesulitan kendala presensi, silahkan. Yang merasa kesulitan, Lagi error atas nama Faza. Hah? Apa? Atas nama Faza, Bapak. Atas nama Faza Nabila. Ada yang izin atau sakit? Koordinator? Belum ada, Pak. Naswa belum hadir. Naswa sama Natar ini. Nanti saya cek. Ini Naswa kok diem saja ini? Kemana ini? Naswa Nazirah hadir? Belum presensi? Naswa? 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 Mana ini orangnya? Tidak hadir, Naswa. Naswa Nazifah Aurelia. Panggil kok nggak respon? Hadir, Pak. Cuman dia ngechat saya mic-nya sedang bermasalah, Pak. Kenapa? Mic-nya sedang bermasalah. Coba kirim di chat kehadiran. Baik, Pak. Coba direspon di chat, kolom chat. Nggak ada respon di kolom chat. Nathan nggak hadir ya, Nathan ya? Bapak, saya Nazwa hadir Pak. Tadi mic-nya terkendala Pak. Mic-nya terkendala, tapi isi presensi. Iya, sinyalnya Pak soalnya. Mau nggak kirim pesan ke koordinator? Kalau Anda menemui kendala kayak gitu, upayakan dengan segala cara ya. Ngasih tahu terutama dosen pembuka presensi. Dan nggak ada masalah di kemudian hari. Anda dianggap tidak hadir, padahal hadir, tapi diem saja. Nanti ketika direkap, kehadiran Anda kurang dari 75%, Anda nggak bisa ikut ujian akhir. Ya, Anda nggak lulus, harus ngulang setahun lagi. Masalah-masalah sepele kayak gini ini harusnya Anda perlu perhatikan ya. Baik Pak, mohon maaf ya Pak. Ya, jangan diulangi lagi. Kalau terkendala sinyal, langsung kabari koordinator, biar nanti koordinator menyampaikan ke dosen yang membuka
buka presensi kalau kasusnya kayak gini. Baik, berarti yang tidak hadir cuma Nathan ini. Kita mulai saja kuliah pada hari ini. Allah pada siang hari ini kita akan diskusikan mengenai panduan rancang kota berkaitan dengan kualitas lingkungan atau identitas suatu kawasan citra kota. Ya. Citra kota Kevin Lynch. Sudah nampak di layar Anda? Sudah, Pak. Nah, jadi bagaimana panduan rancang kota dalam satu kawasan perkotaan ya, di dalam memunculkan kualitas lingkungan atau identitas lingkungan atau citra kota. Nah, yang perlu Anda ketahui di sini sebagai pendahuluan bahwa penataan kualitas lingkungan, bagaimana Anda merekayasa suatu elemen-elemen kawasan sehingga di kawasan itu muncul karakter identitas ya, muncul karakter. Coba Baby Mufidin hadir. Hadir tuh, Pak. Ya, identitas suatu ruang itu apa sih yang dimaksud dengan identitas suatu tempat? Kalau bicara tentang identitas itu bicara tentang apa? Identitas itu, Pak. Kalau bicara tentang identitas bicara tentang apa? Jadi, apa? Mungkin identitas itu ciri khas, Pak. Suatu ciri khas. Ya, ciri khas atau sesuatu yang membedakan dan yang lain. Ya, itu identitas. Bagaimana itu kaitannya dengan placemaking. Bagaimana Anda membuat suatu tempat itu membuat suatu tempat sehingga dia punya identitas yang tidak dipunyai oleh orang lain. Identitas keunikan. Nah, berkaitan dengan ciri khas ini, ada beberapa hal yang perhatikan elemen-elemen untuk membentuk suatu kualitas atau kualitas suatu tempat. Ya. Pertama adalah bagaimana konsep identitas. Fisik kawasan tertentu. Beberapa hal yang perlu Anda ketahui panduan rancang suatu kawasan panjang kualitas. Karena tentang konsep identitas suatu tempat atau lingkungan. Kan di sini Anda perlu menonjolkan keunikan tempat tersebut. Misalnya Anda ingin mendesain kawasan permukiman, ingin menonjolkan kawasan permukiman, jenis pemukiman nelayan, kampung nelayan di pesisir. Harus Anda tonjolkan karakteristik jati diri pemukiman nelayan seperti apa. Untuk membuat makna dari suatu tempat punya identitas tersendiri itu, Anda bisa melakukan pendekatan dengan elemen fisik dan non fisik. Masih ingat mengenai human settlement, CIDS, konsep human settlement.
ada konten dan kontainer. Isinya kontainer itu adalah tempat wadahnya. Nah, tempat wadahnya itulah fisiknya, alamnya, sumber daya alam, lingkungannya, apa elemen fisik. Makanya ada juga belajar mengenai analisis apa, ya, analisis lingkungan, di mana lintasan matahari, di mana tembusan mata, arah mata angin, arah angin ya, bagaimana topografinya dan lain sebagainya. Fisik. Nah, tentang non fisik itu bicara tentang kontennya, bagaimana karakter, perilaku, tempat tersebut. Merancang suatu kawasan pemukiman nelayan, kita perlu perhatikan bagaimana karakteristik lingkungannya di situ, alamnya, karakter hayatinya, non fisiknya bagaimana karakter masyarakat nelayan, mata pencahariannya, interaksi di antara mereka seperti apa, kebudayaan, partisipasi dan lain sebagainya, bagaimana berkaitan dengan konten. Nah, fisik yang berkaitan dengan konten yaitu fasilitas yang ada di kawasan pemukiman atau kawasan kampung nelayan tersebut. Apa yang menjadi ciri fisik dan non fisik konten dan kontainer berkaitan dengan identitas kampung nelayan. Nah, itulah yang diistilahkan oleh elemen citra kota, elemen identitas. Tentu saja di dalam merancang suatu kawasan itu Anda perlu menonjolkan makna, sense of place, ya. Makna atau kesan tempat tersebut. Bagaimana fisik dan non fisiknya itu sehingga memunculkan kesan bahwa itu adalah kampung nelayan. Yang menjadikan Anda tentu saja pernah dengar konsep tentang taste making, bagaimana membuat satu tempat itu ya mempunyai makna sesuai dengan karakteristik tempat tersebut. Kawasan industri, contohnya, ketika diminta untuk mendesain kawasan industri, bagaimana Anda menonjolkan identitas kualitas lingkungan atau kualitas tempat tersebut, ya, sebagai tempat industri. Nah, itu harus ada apa saja di situ, kawasan industri, ya. Industrinya industri apa? Industri pertanian, industri perikanan, pariwisata, karena industri macam-macam. Itulah muncul kata identitas, ciri khas. Biasanya dikaitkan dengan transformasi, perubahan yang terjadi, yang itu menunjukkan sejarah pertumbuhan tempat tersebut. Kan suatu tempat dia punya perubahan jati diri dan identitas. Misalnya suatu kawasan, dia awalnya adalah kawasan pertanian, tapi kemudian berubah persilangan menjadi kawasan pemukiman atau kawasan industri dan lain sebagainya. Nah, muncul identitas yang karena pengaruh tumbuhan dan tempatnya kawasan itu bisa menyebabkan transformasi. Contohnya. Kemudian apa itu pengertian identitas kota? Identitas kota kalau kita
berbagai macam sumber literatur. Ya. Menurut Kevin Lynch, identitas kota itu merupakan ciri khas dari suatu kota itu yang membedakan kota yang lain. Mempunyai entitas individu. Kita kontainernya. Identitas kota itu adalah citra mental yang terbentuk biologis seperti itu ya. Dia dipengaruhi oleh semua aspek sosial, ekonomi, budaya, tata kelola dan lain sebagainya. Ya. Kalau Anda lihat suatu kota, dia punya karakteristik lingkungan, sumber daya alam yang unik, beda dengan yang lain. Suatu kota, dia punya karakteristik penduduk, sosial, budaya yang unik dibandingkan dengan kota yang lain. Satu kota, dia punya aktivitas ekonomi dan cara pelaksanaan yang unik dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Satu kota kita punya identitas yang unik berkaitan dengan tata kelola. Nah, contoh kasusnya seperti yang ada kemarin KKL ya. KKL kebetulan saya mendampingi tema pesisir. Tema pesisir itu ada kelompok ekowisata mangrove, ada Subak Jati konsep pengelolaan pertanian dan desa adat Donganan. Kita punya jadi diri sendiri karakteristik tempat sendiri-sendiri. Ekowisata mangrove punya karakteristik sendiri, karakter lingkungan, aktivitas ekonominya. Kawasan Subak, pertanian Subak, dia punya karakteristik sendiri. Karakteristik masyarakat penduduknya, tata kelolanya, bukan dengan suatu tempat atau suatu kawasan atau suatu kota pada skalanya. Pengaruhi oleh sosial kependudukan masyarakatnya, ekonominya dan identitas kota. Bentuk identitas kota itu ada fisik dan non fisik. Kalau Hadis bilang ada konten dan kontainer. Makanya di dalam analisis rancangan ada di situ ada dua aspek, ada aspek data fisik dan data non fisik. Kita akan menjadi pertimbangan di dalam panduan rancang kota. Kita lihat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk fisiknya. Yang pertama adalah bentuk fisik itu dijadikan untuk mengidentifikasi kawasan. Kawasan itu punya bentuk alam seperti apa, topografinya bagaimana, kondisi tanah, kondisi air, kondisi udaranya, kondisi keanekaragaman hayatinya, kondisi tanah alamnya dan lain sebagainya, ya, mitigasi bencana alam dan seterusnya. Ya. Saya ketika dalam kuliah studio, salah satu bagian data itu adalah data fisik. Ada data topografi, ada data berkaitan dengan aspek lingkungannya, ya.
kaitan dengan bentang alamnya, kaitan dengan tanah, udara, air, segala macam-macam iklimnya, bencananya, dan lain sebagainya. Nah, identitas fisik ini suatu objek yang menjadi acuan dalam kawasan itu. Contohnya misalnya bangunan yang solid point-nya, seberapa luas lahan terbangun dan lahan terbukanya atau ruang terbukanya. Nah, di situ nanti akan menjadi acuan bagaimana nanti meletakkan sesuai lahannya, terbukanya, dan lain sebagainya. Misalnya membangun kawasan permukiman, salah satu kesesuaian lahannya tidak boleh pemukiman itu atas lahan yang rawan bencana misalnya. Itu harus dipertimbangkan. Ya. Selain itu misalnya dalam perencanaan apa Anda mempertimbangkan topografi, karena topografi itu dengan sistem jaringan drainasenya. Kan fisik ini dalam kawasan perencanaan. Dan yang selanjutnya adalah objek yang mudah diingat. Ya. Dengan kata lain, bangunan itu menjadi identitas kawasan. Misalnya yang mudah diingat bahwa kawasan itu contohnya adalah kawasan ekowisata mangrove, ya Anda paling tidak menonjolkan tentang fungsi kawasan itu sebagai kawasan mangrove. Ya mestinya harus ada pohon mangrove-nya. Sudah jelas itu. Kawasan punya makna sebagai ekowisata mangrove, berarti menjadikan hutan mangrove itu sebagai wisata. Kata kuncinya, sehingga Anda bagaimana mendesain kawasan itu memunculkan identitas. Ada hutan mangrove, ada atraksi wisatanya, ya, yang menjadi ciri khas pesisir. Nah, contoh lain misalnya di situ bentuk fisik adalah Anda menata letak street furniture, ungkapan jalan. Jalan itu ada haltenya, jalan ada zebra cross-nya, ada traffic light-nya, ada penunjuk jalan signage-nya. Nah, ada trotoar dan lain sebagainya, ada bangku, ada pedestrian ketika sampai, ada bangku istirahat, dan seterusnya. Ya. Taman. Nah, itu contoh-contoh identitas suatu kota dalam bentuk fisik. Anda bisa menonjolkan salah satu elemen-elemen yang ada di kawasan tersebut. Contohnya misalnya kawasan itu terkenal dengan simbol taman kotanya. Misalnya taman kota yang ada di Surabaya, makanya lemaknya adalah Surabaya. Tapi dengan kota berwujudan fisik berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Jadi Anda bisa memunculkan identitas pengguna ya, kawasan tersebut. Kalau kawasan tersebut karena ada di Bali, maka dia identitas kebudayaan Bali itu muncul di situ. Wisata bahari mangrove yang ada di Bali berbeda ya, identitasnya dengan ekowisata mangrove yang ada di Semarang. Beda dengan ekowisata mangrove yang ada di misalnya daerah lain ya, Papua atau di Batak, Medan sana, atau di Kalimantan, kemudian dalam pengelolaan, dalam penataan identitas itu
mewarnai kawasan tersebut. Ya. Selain fungsinya ekonomi, ya, aktivitas ekonomi, ekowisata bahari mangrove, sosial budaya di situ, ya, identitas non termasuk tata kelola itu non fisik ya, struktur organisasi pengelola di situ. Sistem organisasi pengelola ekowisata hutan mangrove itu berbeda dengan tata kelola organisasi pariwisata jenis lain. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah konsep sense of place, bagaimana Anda memunculkan bahwa kawasan yang Anda desain itu makna tersendiri, makna yang unik, makna yang berbeda dengan kawasan yang lain. Ini kawasan industri, industrinya apa? Ya, itu berbeda. Antara industri makanan dengan industri pakaian. Industri makanan pun nanti berbeda. Makanan misalnya di nelayan itu ada home industry, olah tangkapan ikan. Tangkapan ikan nanti industri. Itu dengan penyempurna mengolah makanan dari ikan menjadi bakso, itu berbeda dengan mengolah hasil tangkapan ikan berupa ikan panggang. Itu berbeda. Dan sense place-nya itu akan muncul dengan keunikan yang mencerminkan non-fisiknya akan muncul pesan makna tersebut. Kemudian non-fisiknya juga adalah sense of time, makna dari suatu tempat, karena suatu kawasan atau tempat itu kita mengalami transformasi seiring dengan waktu. Kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan itu perubahan transformasi itu bisa lebih baik atau lebih jelek. Ya. Kawasan itu bisa berkembang menjadi kawasan yang baik, yang maju, ya. Atau kawasan itu kualitas lingkungannya menurun. Akan berubah. Kawasan kira-kira sense of time ini nanti akan dipengaruhi oleh kondisi sosialnya, kondisi karena ada perubahan, tekanan-tekanan lingkungan, tekanan-tekanan sosial, tekanan-tekanan ekonomi, tekanan tata kelola, itu akan merubah ya makna di tempat tersebut. Contohnya satu tempat dia punya makna permukiman nelayan. Begitu karena tekanan lingkungan, bencana alam, tsunami, habis semua. Rumah-rumah hancur. Akhirnya terjadi penurunan, transformasi penurunan. Sistemnya di situ hancur, tidak punya makna. Tadinya maknanya kawasan permukiman. Seiring dengan waktu ternyata berubah. Tadinya kawasan permukiman ini dibangun di situ bukan permukiman, tapi kawasan industri. Sense of time-nya karena tekanan lingkungan, karena tekanan sosial terjadi konflik. Awalnya di situ contohnya konflik Madura dan ya. Awalnya sense of time saat itu sebelum terjadinya konflik, suku Madura itu hidup berdampingan dengan suku Dayak. Begitu terjadi konflik, ya, hancur lebur. Suku Maduranya pada evakuasi keluar dari
Kalimantan atau Sampit dulu ya, Keruntuhan Sampit. Ya, di situ yang tadinya mukiman Madura sudah nggak ada, hilang. Karena ada konflik sosial, tekanan sosial. Ini sense of time-nya seperti itu ya. Jadi waktu suatu tempat itu mengalami transformasi perubahan-perubahan tergantung dari tekanan-tekanan tadi. Apakah dia mampu bertahan dan tumbuh dengan baik, beradaptasi tumbuh dengan baik, atau justru dia hancur. Akhirnya menjadi suatu tempat yang tidak punya makna. Proses mengalami sense of time. Nah, bagaimana prinsip-prinsip dalam memunculkan identitas suatu kawasan? Yang pertama adalah Anda perlu pahami bagaimana visi misinya. Ya. Visi misi kawasan itu sebenarnya mau dibawa kemana, mau dikembangkan seperti apa. Hanya di situ visi misi itu nanti akan menjadikan patokan bagi Anda untuk menentukan identitasnya. Contohnya di sini misalnya suatu kawasan punya karakter khas jati diri. Ya, contohnya Semarang punya kawasan kota lama. Kawasan kota lama Semarang itu terkenal dengan sebutan Nederland, small Nederland ya. Nederland kecil, Nederland besarnya itu ada di Belanda. Nah, Nederland kecilnya itu ada di Semarang. Karena itu mencerminkan identitas jati diri Nederland. Satu kota yang ada di Belanda, karena itu struktur fisiknya sama dengan kota lama di Semarang. Itu identitas. Sehingga bagaimana Anda menata kawasan itu sesuai dengan identitasnya. Kota lama Semarang itu identitasnya seperti apa? Fisik dan non-fisik. Tapi sekarang non-fisiknya udah hilang ya, karena orang-orang Belandanya udah pada nggak ada gitu ya. Karena itu yang bangun Belanda secara fisik, bangunannya itu adalah model-model bangunan Belanda, tapi non-fisiknya, penggunanya itu orang Belandanya nggak ada. Jadi sosial budayanya itu juga hilang. Nah, identitas kota dipengaruhi, identitas kota itu adalah dipengaruhi jati diri kota. Kedua adalah strukturnya. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah struktur, bagaimana hubungan subjek-objeknya. Kalau kita bicara struktur, ada 4 kata kunci yang selalu saya ingatkan dulu waktu kuliah. Kasih ruang. Ya. Kita bicara misalnya, itu ada banyak elemen, masing-masing elemen. Elemen itu kata kunci dalam memahami struktur. Nah, di sini kalau Anda ingin merancang suatu kawasan sesuai dengan strukturnya, Anda pelajari kawasan, pola ruangnya, mana pola guna lahannya, pertumbuhan, pusat pertumbuhannya di mana saja, masing-masing pertumbuhan itu hanya bagaimana. Fundamentalisme dan pola ruang kawasan memunculkan identitas dan pola ruang. Ini adalah makna. Makna ini bagaimana Anda membuat placemaking tadi ya, sehingga muncul sense of place. Anda menata suatu kawasan, membuat suatu kawasan itu muncul makna kawasan itu. Kawasan itu sebenarnya kawasan apa sih?
Apakah kawasan pariwisata? Kalau kawasan pariwisata apa? Heritage atau pariwisata alam? Nah, bagaimana atraksinya dan lain sebagainya itu tentu saja memunculkan apa yang terkandung di dalam aktivitas kawasan tersebut. Ya punya kesan dan makna tersendiri. Panduan rancang kota untuk kualitas lingkungan maupun kota itu ada perhatian polanya serta maknanya. Ini ada beberapa hal yang kaitan dengan panduan rancang kota, identitas atau kualitas lingkungan atau citra kota. Konsep kota ya, Kevin Lynch itu ada 5 pandangan untuk menata kawasan supaya memunculkan identitas, memunculkan citra di diri kawasan tersebut. Yang pertama adalah Anda menata tempatnya. Tempat di sini adalah jaringan. Desain. Kalau di situ ada sungai, bagaimana Anda menata jaringan sebagai identitas kota itu. Misalnya ada di Kalimantan terkenal atas kota sungai atau kota apa. Aktivitas sebagian masyarakatnya itu sebagian besar aktivitasnya di sungai. Moda transportasi yang ada di sungai itu, atau kereta api karena terkenal di situ. Kota itu adalah kota, sebutannya adalah kota kereta api, kota pelabuhan. Dan ini Anda bisa memunculkan identitas citra kota. Prinsip dalam panduan rancang kota ini ya, itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Ada yang pertama, memunculkan unikan jaringan jalan. Pada jalan itu bagaimana Anda memunculkan identitas kawasan tersebut. Yang kedua, Anda desain ya fasade bangunan bagi batasnya. Contohnya Anda ingin menata kawasan Malioboro. Identitasnya Malioboro itu apa? Pedestrian ways yang menyusuri sepanjang dan itu ya, koridor pedestrian ways bangunan. Itu ada desain di situ. Bagaimana identitas Malioboro. Jadi di situ ada pedagangnya, kemudian ada yang lewat di situ, ada transaksi dan seterusnya. Saya memunculkan di situ identitas kawasan Malioboro yang tidak dipunyai oleh kawasan yang lain. Dan yang ketiga, trotoar. Mendesain trotoar dan pengaturan tanaman, gitu, taman-taman sepanjang trotoar tersebut. Lagi kalau ini kaitan dengan jaringan hutan mangrove ya. Kemarin mangrove itu ada atraksi naik perahu menyusur hutan mangrove. Itu Anda bisa jadikan sebagai identitas di situ. Karena membuat rute dalam menyusur
hutan mangrove yang ada di kawasan itu, dia bisa menikmati keanekaragaman hayati tanaman mangrove di sana. Oh ini blok mangrove jenis A, jenis B dan lain sebagainya. Misalnya di situ ada jenis spesies hutan mangrove di situ. Dan bisa atur di situ. Hanya jalur surat mangrove. Yang keempat, identitas menjadi tujuan besar di situ. Misalnya adalah stasiun kereta api atau tugu atau alun-alun dan lain sebagainya. Ya. Di situ Anda bisa menonjolkan di panjang jaringan itu ada satu yang menjadi local view. Jadi ada view utamanya di situ. Kelima, penampakan yang kuat. Jadi ada fasad atau pohon-pohon yang lain. Dia sebagai fungsinya penguat nanti akan bermuara pada suatu yang identitas suatu kawasan. Misalnya Anda punya koridor satu jalan, di situ Anda membuat penataan vegetasi pohon yang punya fungsi untuk mengarah jalan. Nanti kemudian bermuara di dalam suatu taman yang menjadi identitas kota itu, landmark kota itu sebagai pendukung, sebagai penguat aktiviti supportnya. Elemen-elemen pembentuk identitas, elemen pertama adalah path atau jalur atau jalan. Yang kedua, elemen tepian. Kalau kasusnya di pesisir ada tepian pantai, kemudian ada tepian sungai, tepian danau, ada kemudian tepian yang menunjukkan karakter yang berbeda gitu ya, batas suatu kawasan yang berbeda. Elemen yang penting yang Anda harus perhatikan di situ untuk menonjolkan identitasnya, misalnya karena fungsi tepian itu sebagai batas dan merupakan identitas privasi kawasan tersebut. Contohnya di sini ada contoh danau di Michigan. Ini tepian danau dirancang sedemikian rupa ya. Dan di situ menunjukkan bahwa kawasan itu merupakan kawasan waterfront city. Kita waterfront city, dan untuk apakah itu akan digunakan kawasan itu untuk pariwisata, untuk perkantoran, untuk industri, untuk pelabuhan dan lain sebagainya, sesuai dengan karakter kawasan tersebut. Karakter pariwisata ya berbeda nanti dengan karakter kalau kawasan pesisir itu digunakan untuk pemukiman atau perindustrian dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, elemen prakota adalah distrik atau kawasan. Kawasan ini Anda menonjolkan tentang apa yang mendominasi gunaan lahan di situ. Contohnya kawasan Sembalang, Undip, kawasan pendidikan, karena di situ ada identitas. Kawasan itu menjadi satu identitas sebagai kawasan pendidikan. Ya, tekstur, ruang, bentuk, detail, simbol, jenis bangunan, ini dan lain sebagainya itu tadi ya, komponen-komponen listrik. Nanti kan untuk menonjolkan bahwa bangunan kampus pendidikan dan penggunanya adalah sistem aktivitasnya pendidikan, fasilitasnya ada fasilitas pendidikan. Ya.
itu untuk menggambarkan identitas suatu kawasan. Itu dengan jelas tampilannya sesuai dengan guna lahannya, kemudian ya, kawasan apa itu yang menonjol, dan fungsi dan posisinya jelas, dan penamaan distrik yang memunculkan sense of place di situ, bahwa tempat itu adalah punya makna tempat kawasan pendidikan misalnya. Kemudian yang selanjutnya, elemen yang keempat adalah nodes. Nodes atau simpul. Jadi suatu kemestian, suatu kota itu mesti punya, kalau punya jalan itu punya simpul-simpul pertemuan antara dua jalan, jalan 4 jalan, ada simpang 5, simpang 3, simpang 4, ya, dan seterusnya. Nah, titik-titik pertemuan ini itu yang kemudian bisa Anda gunakan akan identitas. Ketika Anda menjadikan nodes ini sebagai identitas, yang perlu Anda perhatikan adalah yang pertama, memiliki bentuk yang jelas. Bentuknya jelas dan kuat, bahwa itu mudah diingat, identitas. Kemudian selanjutnya adalah misalnya simpang 5. 5 itu namanya sudah jelas ya, sebagai simbol kawasan nodes di Semarang. Kawasan simpang 5 mempertemukan 5 jalan. Nah, 5 jalan raya yang ada di kota Semarang. Itu ada perlu tonjolkan bentuk yang jelas bahwa itu adalah nodes. Nodes yang menjadi simbol kota Semarang. Dan tampilan berbeda dengan lingkungan, sudah bentuknya dan lain sebagainya ya. Tentang 5 Semarang itu nanti punya identitas yang berbeda dengan simpang 5 jalan-jalan yang lain yang ada di nodes di kota Semarang. Ya. Karena simpang 5 itu kawasan yang luas, yang lebih besar, memang menjadi identitas kota Semarang. Ya. Landmark yang kelima. Apa landmark? Titik acuan di situ. Bisa berupa bangunan, berupa gunungan. Dia merupakan satu titik yang menjadi kawasan. Ketika Anda akan menjadikan landmark itu menjadi identitas, yang perlu Anda perhatikan, yang pertama adalah bentuknya jelas, unik dalam lingkungannya. Contohnya Tugu Muda, kota Semarang. Itu landmark. Bentuknya yang unik dan taman tugu. Karena dengan Tugu Muda seperti simpulkan itu menjadi pas lembab pemerintah daerah. Daerah kota Semarang itu ada sifatnya bangunan Tugu Muda. Kan ada sequence. Orang itu bisa melihat dari segala penjuru. Dilihat dari segala penjuru. Dan ada perbedaan skala masing-masing. Jadi kalau kita lihat bahkan yang luar kota, nanti ada tugu, skalanya kecamatan, kota Semarang misalnya. Nanti ada tugu yang skalanya kelurahan. Dan identitas masing-masing. Misalnya di kota Semarang ada kecamatan penghasil durian misalnya ya, Pati misalnya. Buat tugu landmark, dan tugu itu kemudian diberi simbol durian seperti itu. Itu bagi identitas bahwa kecamatan penghasil durian. Nanti ada yang kecamatan misalnya budidaya ikan nila. Nah, dia buat landmark tugu ada simbol ikan nilanya.
Kalau Surabaya itu kan Solo dan Mulyo. Ya. Itu ya kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, identitas. Nah, konsep identitas lingkungan sekarang konsep orientasi lingkungan. Dalam panduan rancang kota ada ingin memunculkan identitas suatu kota supaya kota itu punya makna orientasi. Nah ini konsep orientasi lingkungan. Gimana konsep orientasi lingkungan? Jadi penciptaannya melalui elemen-elemen penanda. Simbol-simbol sebagai penanda yang alat komunikasi begitu ya. Berapa contoh penanda? Ini adalah mana di dalam street furniture ya. Kelengkapan ya, ada papan reklame, ada listrik, ada program satu kawasan di situ terkenal dengan papan reklamenya. Papan reklamenya ada di titik mana dengan konsep papan reklamenya yang seperti apa itu Anda bisa menonjolkan di situ sense of place bahwa identitas kawasan itu kenal dengan papan reklamenya. Papan reklame balihonya itu banyak besar, dia letaknya strategis begitu. Segala penjuru orientasi segala penjuru itu bisa dijangkau begitu ya. Jadi dengan bagaimana konsep orientasi lingkungan itu muncul di kawasan. Contohnya lagi misalnya shelter busway di situ, shelter titik-titik di mana ada naik turun penumpang dan lain sebagainya. Ada kalau dulu masih ada telepon umum ya, kartu telepon. Sekarang sudah musim lagi kartu telepon. Juga demikian misalnya tempat sampah. Tempat sampah Anda bisa tonjolkan desain di situ. Pas kawasan tersebut kenapa dikatakan sebagai kawasan yang terbersih? Kota Semarang. Ternyata pengelolaan sampahnya itu bagus. Ditandai dengan apa? Penyediaan fasilitas tempat sampah. Anda bisa desain titik-titik mana tempat sampah itu diletakkan. Anda punya konsep 100 meter ada fasilitas sampah. Kemudian ada desain bentuk tong sampahnya. Sampah didesain, kemudian dibedakan warnanya untuk dipilah-pilah ya. Dan nanti orang ketika mengambil sampah itu sudah dikelompok-kelompokkan, dipilah-pilah. Dan nanti perpilahan yang bisa didaur hanya di TPS sementara yang transitnya itu banyak sampah yang tereliminasi karena dibeli oleh sampah misalnya. Sampah bisa dikurangi. Air itu tidak penuh. Punya konsep itu bagaimana kawasan itu adalah kawasan yang bersih, kawasan yang bersih.
adanya muncul kan dengan menata kawasan London. Panduan rancangan kota sekitar rancangan kota itu salah satunya adalah ini ya. Anggapan menuju gitu. Orang yang meliput jalan itu tanda-tanda arah jalan, kemudian lalu lintas dan lain sebagainya. Nah, yang pertama adalah identitas primer. Identitas primer yaitu penanda yang hadir sebagai identitas misalnya suatu gedung gitu. Misalnya Semarang kenal dengan gedung Lawang Sewunya, dijadikan sebagai penanda. Ya. Lawang Sewu. Karena bukan gedung Lawang Sewu, mesti orang memaknai oh itu kota Semarang. Dan identitas Kendir, Kendir itu biasanya contohnya begitu. Misalnya beberapa gedung yang terpisah. Ya. Kamu ada kaitannya dengan identitas primer dan sekunder. Ya, contohnya tadi ya, misalnya kawasan Lama Semarang banyak gedung-gedung gitu. Gedung yang mirip dan Lawang banyak tersebar di berbagai titik-titik di kota Semarang. Pas kemudiannya. Beritahuan bagi pengendara segmen pengendara arah, misalnya orang dari luar kota masuk ke Semarang, misalnya dari Kendal masuk ke Semarang, dia mau tujuannya sebetulnya Salatiga, nah, lewat kawasan Tugu Muda, dia nggak tahu mana arah Salatiga. Nah, sehingga di situ ada petunjuk jalan. Kalau di jalan tol itu ketika ada persimpangan, orang bingung. Dan di situ ada dikasih penanda arah. Oh ini keluar tol untuk Ungaran, ya ke ke Bawen, masih lurus. Mengatur sirkulasi. Itu tadi seperti misalnya di pelabuhan sirkulasi untuk penumpang, sirkulasi untuk kapal yang menuju Kalimantan, kapal yang ke Sulawesi, ke Bali dan lain sebagainya, dengan pengaturan tempatnya dan mata zaman di bisnis satu dengan ini ada instruksi tanda yang menunjukkan mereka harus mematuhi pesan tersebut. Ya. Misalnya di situ dilarang larang parkir dan penerangan atau informasi traffic light, informasi misalnya menunjukkan nama bangunan, ya, apa namanya dan seterusnya. Iklan di situ ada produk-produk dengan profesi kantor, pengacara, advokat. Estetika, keindahan di situ. Biasanya di jalan-jalan itu ada muncul penerangan dekorasi di situ. Wah, ada
kedukaan dan lain sebagainya. Oke, latih. Kepanjangan dalam menanda, jadi kalau Anda akan set kawasan untuk menonjolkan segmen ini sebagai identitas, ya. Pertama adalah penampilan. Penampilan yang inovatif, kreatif, itu untuk diperhatikan. Pemasangan penonton kalau reklame sehingga menutup dan apalagi penggunaan itu reklame sembarangan akhirnya itu dan seterusnya. Selanjutnya adalah keawetan. Anda akan menonjolkan segmen ini ya cari bahan yang awet supaya nanti cepat rusak, karena kalau nanti rusak mengganggu estetika pemandangan. Dengan repotkan ya, selalu menggantinya. Selanjutnya adalah, nah ini perilaku masyarakat kota ya, vandalisme, coret-coret. Kalau coret-coretnya positif, misalnya lomba, coret-coret yang tadinya motor umum, dimana ada perlombaan di situ dengan seni kaligrafis begitu, dilombakan memainkan karya seninya di tembok, misalnya seperti itu. Itu vandalisme yang positif. Kalau vandalisme yang negatif itu tadi kata-kata porno dicoret-coret temboknya dan lain sebagainya. Dan banyak terjadi kasus yang akhirnya menimbulkan konflik ya, ketika jadi vandalisme. Selanjutnya apalagi pohon ya, pohon sama selanjutnya yang perlu Anda perhatikan adalah fleksibilitas. Kalau Anda ingin menggunakan menonjolkan segmen ini, pada identitas harus perhatikan fleksibilitas. Ya. Misalnya string furniture tadi bisa ditempatkan beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau lingkungan cocok di situ, sehingga dia lebih efektif dan efisien. Bahkan dimanapun, fleksibel. Kemudian kemungkinan penyajian lebih dari satu bahasa, jadi informatif di situ, karena pengunjung itu terkadang punya latar belakang dari yang berbeda-beda ya, misalnya wisatawan dari mancanegara, dari Jerman, dari Rusia, dari Jepang, dari Korea dan lain sebagainya, India, itu punya bahasa sendiri-sendiri. Apalagi di Bali ya, di Bali itu papan informasi itu multi bahasa ya di situ. Kemudian iluminasi ini bagaimana Anda bisa memunculkan ketertarikan. Saya di dalam merancang itu membuat penasaran orang. Iluminasi. Ini supaya Anda membuat tertarik orang untuk mengunjungi, membuat penasaran begitu. Dan konsep jumlah dan ukuran, jadi Anda perhatikan
sesuai dengan efektif dan efisien Anda dalam membuat satu penanda itu ya sesuai dengan jumlah dan ukuran. Jangan terlalu besar karena boros, jangan terlalu banyak karena itu akan menimbulkan biaya perawatan yang tidak sedikit. Dan yang selanjutnya adalah tempatan. Nah, tempatan Anda harus pertimbangkan dengan segala macam pertimbangan di situ. Dan pesan ini harus perhatikan juga isi dari pesan itu ya. Jangan sampai ada satu yang isi pesan itu justru nanti menyinggung. Harus ini ahli bahasa harus dilibatkan ya. Menyinggung pihak-pihak yang nanti bagian informasi itu. Bahasa lokal daerah. Kita itu sebenarnya punya ternyata ketika bahasa istilah itu dipakai di daerah lain itu punya pengertian yang negatif. Yang dipakai bahasa-bahasa yang punya pengertian berkebalikan itu berbahaya nanti kalau dibaca oleh orang yang latar belakang budaya bahasa yang berbeda nanti akan singgung. Faktor fisik ya, jadi faktor fisik contohnya di sini mana Anda mempertimbangkan luas pandangan. Misalnya orientasi pandangan manusia itu tidak bisa lebih dari 60 derajat. Lebih dari itu nggak kelihatan. Nah, Anda jangan meletakkan papan-papan informasi itu melebihi 60 derajat, nanti lebih orang. Ya, si grafik dan diperhatikan juga logo aktivitas ya, ini kan menarik perhatian orang. Partai itu kan sudah mulai memodifikasi simbol-simbol partainya gitu. Apa sifatnya? Yang terakhir yaitu berkaitan konsep lingkungan, kualitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan dan wajah atau jalan. Visualnya akan perancangan elemen fisik dan non fisik. Skala manusia, skala burung ataupun skala semut, ya, skala normal. Skala burung di tetap sama bentuk skalanya atau skala semut. Kalau skala normal manusia Anda bisa memaknainya secara utuh. Ya, jadi bagaimana kondisi panjang jalan furniture-nya masuk kelengkapan-kelengkapannya. Buat furniture kemudian saja yang menjadi penting bisa tata sedemikian rupa, menata tamannya, menata vegetasinya, menata elemen-elemen lain yang kaitan dengan furniture-nya. Anda bisa menonjolkan penampakan identitas satu kawasan itu. Misalnya contohnya di sini
misalnya pedestrian. Anda ingin menonjolkan kawasan pedestriannya. Anda ingin menata kawasan heritage-nya, dan lain sebagainya. Sehingga itu muncul kuat di situ. Oh, udah habis. Ya itu ya kira-kira prinsip-prinsip di dalam panduan rancang kota berkaitan dengan bagaimana Anda memunculkan sense of place, makna ataupun kesan suatu tempat, dan menonjolkan identitasnya, citra kotanya, ya, jati dirinya. Sampai di sini mungkin ada yang perlu didiskusikan, silakan. Ada yang sampaikan, Izin bertanya Pak, silakan, Matt. untuk kuliah pengganti KKL minggu lalu akan dilaksanakan kapan Pak? Oh ya, jadi untuk ganti KKL itu insya Allah sebentar. Hari Rabu ya, pekan depan ya. Jam 7.30. Anda punya jadwal kuliah lain nggak? Rabu pekan depan. Rabu pekan depan itu tanggal 7.30. Nanti nyambung dengan kuliah yang apa berarti? Berarti langsung ke 12 ya Pak? Ya. Langsung nyambung 2 pertemuan. Kan bisa kita awali jam-jam 8 lah, atau jam 8.30, dan nyambung dengan kuliah selanjutnya. Jadi 2 pertemuan hari Rabu ini. Baik Pak. Bisa ya? Online. Online juga Pak? Mana? Gimana Pak? Ya, ada yang perlu didiskusikan lagi? Silakan. Mohon maaf Pak, Oke. sebelumnya Pak. Hah? Mohon maaf Pak, sebelumnya Pak tadi pada saat absen saya benar-benar nggak bisa Pak karena sinyal saya dari tadi di kosan sangat jelek Pak. Aduh, Nathan. Maaf Pak. Sinyal saya dari tadi belum bisa Pak. Memang nggak tahu kosan saya nggak bisa dari tadi untuk join dan absen. Tadi saya baru jam 10 lebih sedikit baru bisa Pak. Teman-teman nanti bisa kok. Kebetulan saya lagi di kosan Bapak, jadi nggak bisa dari Kamu tadi Pak. mana? Maaf. Gimana Pak? Kamu posisi di mana? Di kosan Bapak? Iya, di kosan, di Tembalang kan? Iya Bapak. Alasannya nggak bisa diterima itu. Memang sinyal kosan saya Bapak lagi kurang baik Bapak. Dan saya tidak ada kuota internet Bapak, mohon maaf. Tadi kebetulan saya pinjam punya teman saya baru datang. Itu. Gitu. Biasanya Nathan itu kali kehadirannya itu terlambat ya, kalau nggak salah itu. Iya Bapak, mohon maaf Bapak. Kebiasaan yang kayak gini ya, kebiasaan buruk. Hargai waktu. Baik Bapak, mohon maaf. Kalau kamu pandai menghargai waktu itu, manfaat. Baik Bapak. Pokoknya jam sekian kamu terlambat, Bapak ya.
batal nikahnya. Batal nikahnya gimana? Baik. Kalau perhatikan sekali lagi, Anda disiplin waktu itu pada latih dibiasakan. Kalau terlambat masih ada toleransi lah 5 menit, 10 menit. Jika Anda kuliah di kebencanaan itu harusnya timbangkan ya. Baik, siap, Pak. Karena harus disiapkan kuotanya. Kalau misalnya nggak punya kuota nebeng di wifi mana gitu kan, waktunya ya. Atur sendiri waktunya. Ya, kuliah nggak terlambat, ada kendala sinyal. Jadi kalau tiba-tiba lampu mati itu nggak masalah. Kalau dari laptop ya, baiki itu. Kalau di diperhatikan kedisiplinan, tolong dimanfaatkan ilmu perencanaan. Baik, siap, Pak. Ya. Kalau kamu kerja sering terlambat itu, sering nggak masuk, nanti free itu. Itu yang kita pada hari ini mengenai panduan rancang kota berkaitan dengan citra kota, identitas, bagaimana Anda merancang satu kawasan, memuatkan identitas jati diri kawasan tersebut. Memuatkan mata dari jati diri. Saya akhiri semua kuliah pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah alamin. Ada satu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah, Pak. Makasih, Pak.